Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Maria Dervina Cenita dari kelas 2020C Prodi Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses menstruasi. Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi pada setiap bulannya. Namun, tiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Proses menstruasi adalah sebuah siklus. Siklus menstruasi umumnya terjadi selama 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid hingga hari pertama periode haid hari berikutnya. Tidak semua wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang sama. Siklus ini bisa saja terjadi datang lebih cepat atau justru lebih lambat. Itu tergantung kondisi masing-masing wanita. Yang berikut memahami proses menstruasi. Proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase, antara lain: yang pertama, fase menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi, dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini biasanya wanita akan merasakan nyeri di perut, bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Yang kedua, fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau dinding telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi oleh sel sperma. Fase folikular biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan dalam fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi oleh ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi dan akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Yang keempat, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi, yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, dan badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause, dan biasanya menopause terjadi saat wanita berumur 40 tahun ke atas. Yang berikut hormon menstruasi yang memengaruhi. Proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, antara lain: yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan fisik dan organ reproduksi wanita, misalnya dalam menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, memproduksi sel telur di ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Dan estrogen akan meningkat pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Yang kedua, hormon progesteron. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang dibuahi. Kadar hormon ini sangat rendah pada fase folikular dan akan mengalami tingkatan pada fase luteal. Hormon ini akan diproduksi setelah melewati fase ovulasi. Yang ketiga, gonadotropin releasing hormone.
Hormon ini diproduksi di dalam otak, bagian hipotalamus, dan berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Yang keempat, follicle stimulating hormone. Hormon ini berperan dalam produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadar hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. Yang kelima, luteinizing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus untuk memproduksi hormon progesteron. Proses menstruasi yang normal akan terjadi dengan fase-fase seperti di atas dan berlangsung secara teratur tiap bulannya. Jika proses menstruasi Anda tidak normal atau ada gangguan saat menstruasi, segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Yang berikut, lactotrophic hormone diproduksi di hipofisis anterior, memiliki aktivitas meningkatkan produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan memengaruhi proses fungsi korpus luteum. Pada kehamilan, prolaktin juga diproduksi oleh plasenta dan fungsi laktogenik atau laktotropik tampak terutama pada masa laktasi atau pasca persalinan. Yang berikut faktor yang memengaruhi proses menstruasi. Yang pertama, faktor hormon. Hormon-hormon yang mempengaruhi terjadinya haid pada seorang wanita yaitu: yang pertama, follicle stimulating hormone. Yang kedua, estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Yang ketiga, luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipofisis. Yang keempat, progesteron yang dihasilkan oleh ovarium. Yang kedua, faktor enzim. Enzim hidrolitik yang terdapat dalam endometrium merusak sel yang berperan dalam sintesis protein yang mengganggu metabolisme sehingga mengakibatkan regresi endometrium dan pendarahan. Yang ketiga, faktor vaskular. Saat fase proliferasi, terjadi pembentukan sistem vaskularisasi dalam lapisan fungsional endometrium. Pada pertumbuhan endometrium, ikut tumbuh pula arteri-arteri, vena-vena, dan hubungan di antara keduanya. Dengan regresi endometrium, timbul stasis dalam vena-vena serta saluran-saluran yang menghubungkannya dengan arteri, dan akhirnya terjadi nekrosis dan perdarahan dengan pembentukan hematoma baik dari arteri maupun dari vena. Yang keempat, faktor prostaglandin. Endometrium mengandung prostaglandin E2 dan F2. Dengan adanya desintegrasi endometrium, prostaglandin terlepas dan menyebabkan kontraksi myometrium sebagai suatu faktor untuk membatasi perdarahan pada haid. Selain itu, penelitian mengenai faktor resiko dan dari variabilitas siklus menstruasi adalah pengaruh dari berat badan, aktivitas fisik, serta proses ovulasi dan fungsi luteal. Itu saja penjelasan dari saya tentang proses menstruasi. Saya mengucapkan terima kasih.